Hari ini kita mau ganti pelek reborn-nya. Bagusnya pelek yang mana ya? Balik lagi di Asko Motorsport, tempat gua waktu itu ganti Jimny. Benar, modif Jimny. Modif reborn, Yeah. ya kan? Kemarin shock. Nah sekarang pelek, karena kan udah kencang, udah nyaman. Kayak kalau pelek nggak diganti kayak tanggung, ya kan? Pelek, wajib ya? Wajib. Wajib ya? Wajib. Jadi makanya kita datang lagi ke Asko karena emang pilihannya banyak. Tapi sebelum itu ada satu hal juga yang cukup mengganggu sebenarnya mobil gua. Iya. Dengan performance yang ada. Sebenarnya dari sebelum performance yang ada pun ada hal yang cukup ganggu. Apa Itu tuh? rem. Itu rem, betul. Jadi remnya nggak tahu ya kenapa ya, remnya Kijang gua itu, reborn-nya itu tuh menurut gua nggak enak lah. Karena dari yang nggak pakem, misalkan lo nginjek 10% nih, nggak gitu pakem. Tiba-tiba pas lo nginjek 50%, langsung pakem banget. Jadi kayak nggak, Langsung feelnya nggak enak gitu kan. Jadi Oke. mungkin nanti kita mau coba lihat-lihat, ini banyak sekali rem-rem di sini. Iya. Kita cari pelek. Jadi ini rem dari mana dulu nih? Endless. Endless ini dari Jepang. Hah? Banyak tipe juga. Dia ada brake pad, ada disc, sampai ada kaliper. Endless. Endless. Jadi ini di Jepang sangat-sangat populer ya. Jadi ya berarti Jepangnya BBK ya endless. Kalau lu mobil Jepangan pakai misalnya kayak brand-brand kayak Brembo, Racing bukannya ini, tapi itu kan brand luar. Bukan Jepang. Kalau ini kan Jepang banget. Ya, ya, ya. Even FL pun standarnya Brembo, nggak endless. Wow. Type R ya kan, standarnya Brembo nggak endless. Ntar dulu, tapi kan mobil gua kan bukan bikinan Jepang. Apa nih? Reborn-nya. Tapi kan Toyota. Oh, Toyota. Toyota. Iya, iya, iya. Ini brake pad-nya ada? Brake pad-nya ada, tapi endless pun nggak khusus Jepang ya. Maksudnya kita di Eropa, maksudnya mobil-mobil Eropa kayak BMW, Mini Cooper, BBK itu kita banyak banget. Ini tapi gue lihat banyak, ada beberapa tipe. Banyak tipe, banyak banget tipenya. Jadi dia dari yang paling rendah dari Y Sport, S Sport, M Sport. Wah ini bedanya apa sih? Sebenarnya dari degree sama bahan. Kalau yang kayak gini, yang MX7 dia udah bahannya udah seramik. Oh, ini seramik nih? Ini bahannya udah seramik, ya kasar kan? Iya, iya. Coba lu pegang sama yang. Ya, ya, jauh. Jadi beda. Ini performance-nya udah up to 700 sampai 800 derajat. Jadi Oke. udah bisa bawa ke track. Ke track. Kalau yang kayak gini standarnya up to cuma 400-an. Oh, jauh ya? Jauh performance-nya. Tapi ya kalau dalkot aja kan nggak bakal nyentuh 400-700 Betul. juga kan? Tapi ya bukannya berarti nggak boleh. Tapi yang kembali kan performance itu perlu segala. Jadi yang kita justru kita sebagai yang masuk apa yang kita Shasko nyetokinnya tuh kita grade-nya yang grade tinggi. Oh, oke. Dia sekalian. Tapi ini ada buat reborn ya? Ada yang reborn. Nah, reborn ini MX87 ini cuman di request untuk di Indonesia juga. Saking kayak karena banyak kayak reborn. Karena ya di Indonesia banyak reborn, sedangkan di Jepang tidak ada. Oh iya betul, di Jepang tidak ada Emang reborn. brandnya Toyota, Iya, tapi iya, tidak iya, ada iya. di Jepang. Spesial untuk Jadi Indonesia ya, aja. ini MX87, yang ini dia startnya 50 up to 700. Ini made in Jepang nih. Made in Jepang. Made in Jepang. Jadi 30 sampai 700 degree. Wow, jadi Masih mungkin made in Jepang. made in Jepang ya, masih made in Jepang. Made Jadi in Jepang. walaupun mobilnya bikinan sini, tapi remnya bikinan Jepang lah ya. Yoi dong, setidaknya. Ini sebenarnya ganti brake pad doang tuh udah ngaruh ya? Sudah ngaruh. Jadi kalau untuk skala pengereman, kalau di kita ya, kita pasti di brake pad itu yang nomor 1, kedua disc brake, ketiga baru brake line. Itu udah, jadi Itu stepnya? Stepnya. Jadi kalau lu biasanya, tapi kalau di kita biasanya satu set. Oke. Tapi kalau gue mau ganti rem dulu, apa sih yang paling ngaruh? Brake pad. Jadi kalau brake pad-nya doang berapa? 3,5 juta. Depannya? Depannya doang. Harganya emang lumayan, tapi kualitasnya nggak perlu diragukan sih. Beh, tidak perlu Jadi diragukan. jangan di-compare sama brand-brand yang mungkin lebih murah. Kalau ini bukan kan? Bukan, ini disc brake. Ini disc brake untuk FL kita stokin. Jadi kalau orang yang mau upgrade. Iya, iya, iya. Nah, ini ada dari Big Brake, Jadi ini BBK kit ya? BBK. Ini BBK kitnya ini untuk Fortuner. Wajir. Wow. Ini kalau dipasang di Mio gue Ini jebol. 4. Hah?
Kalau dipasang di Mio gue jebol depannya. Tapi belum ada. Belum ada. Gua harus jadi yang pertama nih kayaknya. Nggak gue bikin bracketnya juga udah bingung gimana taruh di Mio. Ini kalau BBK-nya endless gini lumayan berarti harganya? Harganya di 50-an. BBK tuh ya? Iya. Itu disc brake dan kaliper? Disc brake dan kaliper start 50 sampai 70 juta tergantung tipe kalipernya. Karena dia ada yang endless 4 pot, ada yang mono, ada yang racing. Kebetulan di sini yang kita nggak ada stok yang mono ya. Mono tuh Dia satu blok? Ya, satu blok. Ya, satu kayak blok. gini, yang spoon ini yang mono. Oh, ini Nissin nih? spoon. Ya, ini spoon. Spoon Nissin tapi? Ya, karena spoon buatnya di Nissin. Oh iya. Nissin. Mio gue pakai Nissin. Nah, Kalau ini apa? Nah, ini Amfi. Amfi ini dia ada BBK dari Zenik, ini ada GK5 juga, ada disc brake-nya juga. Kalau disc brake juga banyak. Nah, Amfi ini disc brake-nya udah heat treated. Jadi dia bisa meredam panas. Jadi untuk durability-nya jauh lebih bagus. Ya performance kembali lagi. Kalau yang non heat treated kan lu pakai lama-lama disc brake-nya nggak akan kuat. Kalau ini dia kuat. Tapi ini kan kalau ini tuh berarti bukan BBK ya? Bukan, ini BBK tuh pengganti. ini. Yes. Oke. Jadi ya kembali lagi kan brake pad itu ganti disc sama brake line. Ini harganya lebih terjangkau dibanding Yes, harganya start di ya 2,4 Untuk si disc brake-nya. disc brake-nya. Nah, kalipernya? Kalau misalkan kalau BBK-nya? Satu set di Kalau BBK beginian? 20-an. Oh, di bawahnya endless lah ya? Di bawah endless. Oke. Jadi ini opsi kalau kalian mau upgrade pengereman tapi nggak endless lah ya? Iya, jadi ya ini udah buatannya udah bagus, dijamin aman juga. Karena tujuan utama Kickstarter ini kan pelek sebenarnya. Nah, pelek Oke. ini banyak sekali peleknya ya. Coba, ini Ya, pelek Bagus kita sekali ya. ada dari Bradley, Folkres, Advan. Kita fokus tetap di Jepang brand lah. Japanese Jadi brand. NK kita ada, Ini cakep banget White ini. Sport kita ada, ya ini NK, ini buat Pajero Fortuner. Dia foto cakep banget warnanya. Ya, warnanya dia SBC, jadi warnanya emang kayak krom-krom gitu. Krom gitu ya. Ini cakep banget sih. Ini ada race Forge ya kan. Ya ini ada Ini T37. 37. Ini buat LC, Land Cruiser. Ini 29. Banyak loh ya T37 ya. Iya. Ini Dia bukan bukan kan? Ini di sini banyak opsi untuk Fortuner, Pajero Sport, Land Cruiser. Jimny. Land Cruiser, iya. Jadi emang kalau kalian punya mobil-mobil itu, one stop shoppingnya di sini bisa ya? Kecuali Bisa. ini nggak Ini kan? dia buat GTR sama buat Fairlady kita ada stok. Keren Jadi loh, ya kita karena pelek-pelek gini indennya berapa lama? 10 sampai 12 bulan. Iya. Ya, jadi kita stokin kemarin di Jepang pas lagi lead time-nya nggak terlalu lama, jadi kita inden. Wow. Jadi one day ada yang butuh R35, R34. Bisa Karena ke sini ini ya? Bisa banget. Ini- Karena kalau mau inden pun 10 bulan. Ini keren deh. Ini cakep ya? Ini diapain sih? Ini di engrave. Jadi yang baru-baru dari Folkres semua udah engrave, bukan stiker. Nah, ini speknya 15, 7,5, 25. Wah, ini sih agresif. Tapi ini pacepek kan? Pak cepet. 15 pacepek buat Jadi kayak buat Vario, Vario. Estilo yang agresif bisa pakai. Karena lebarnya 7,5. ET berapa? 2? 25. Ini buat di E30 bisa nih sebenarnya. Mahal. Menarik. Ini berapa kayak gini nih? T37. T37 ring 15 kepala 3 pasti. 30. Ya. Ini ada yang kecil nih. Iya. Ini kita masukin. Wah, enteng banget ya. Kecil, enteng banget ya. Satu tangan kuat loh. Iya, ini kita masukin buat wuling. Kemarin kita masuk beberapa set, ini tinggal last set sih. Last set nih Jadi 14, lebar 5,5 ya, T36. Buat Wuling Forge. Forts. Harganya 30-an. C ini juga menarik sih. Bentukannya cakep. Mewah. Jepangan Ini banget. 18, 8,5. 30 ya, ini buat Innova. Oh ya? Naik ke 18 ya, Innova. Ya, harganya tapi udah pala 5 sih kalau ini. Wow. Coba-coba, ini sebelah sini ini ada pelek menarik mata saya. Karena gue waktu itu ngeliat di Jepang. Yoi, pasti Tokyo Auto Salon. Waktu di Tokyo Auto Salon gue ngeliat pelek ini, Forge Takumi. Ya, ini Untuk- spek G-Class. Ini buat Betul. G-Class, yang ini buat Defender. Defender baru ya. Defender baru. Jadi ini baru nyampe juga, jadi ya buat teman-teman yang punya G-Class kayak Bro Dim,
bisa banget. Tapi kayaknya yang pakai ini yang cocoknya G63. Ya G63 yang baru-baru yang anti mainstream, looks-nya oke. Iya. Ford juga ya salah Ini satunya keren sih. Bradley. Ini buat Defendernya. Defender. Ini mereknya sama kayak gue pakai di Jimny kan, Betul, Bradley. Bradley. Cuman kalau yang di Jimny itu kan Bradley, Bradley V seperti ini kurang lebih. Ya Yang kan? ini Bradley Takumi yang Forge. Kalau yang ini kan kemarin masih casting aja kan. Betul. Tapi Wow. dia tetap kuat. Nah, si Bradley ini dia punya kelebihan nih, dia punya teknologi. Kita bisa lihat di sini. Beda Oke. ininya. Nah, Iya, iya. kalau ini dia gunanya apa sih? Ketika dia kempes bannya, dia tidak keluar karena diganjel sama Diganjel. ini. Ini kelebihan dari si Bradley teknologi ini. Jadi kalau misalkan buat off-road, dikempesin, bannya gak lepas. Gak bakal lepas. Ini nih keren deh, ini apa? Limited editionnya Bradley Takumi. Takumi. Cakep ya warna, tapi baut 6 itu ya Hilux, Ya, Hilux. Fortuner. Ya. Cakep. Ini beda nih. Ini requestan lagi, kembali lagi di Indonesia banyak pasarnya. Ini warnanya Hyper Grey. Dibuat khusus untuk market Indonesia. Jadi cuman ada di Indonesia untuk Ini Jimny. Untuk Jimny aja untuk saat ini. Kan di sebelah sini belum loh. Ini apa di sebelah sini? Ya, ini sama. Ini Bradley ada RG. Kalau RG ini apa? RG ini dari Bradley juga, tapi dia lebih ke mid-nya, nggak high-end-nya. Oh, oke. Harganya di 30-an kecil. Jadi coba kita berpikir dulu. Gua pikir peleknya apa, kombinasi remnya apa. Pas dipikir Bradley udah laku sold satu buat Jimny. Kan baunya Reborn. Oh, baunya Ribbon Baunya juga. Ribbon, ya Jadi kan? ya dia masih berpikir ya. Coba, Kita harus support apa yang dipilih. Gitu mas. Oke, biarkan gue berpikir dulu. Abis ini kita lanjut lagi videonya. Ini dari pilihan rem yang akhirnya gue pilih. Jadi ini disc brake. Disc brake? Ini kan bukan BBK tapi ya. Bukan, ini disc brake pengganti piringan standar. Standar. Jadi ukurannya semua sama dengan standar. Tapi secara quality lebih bagus dari standar. Jauh dong, karena dia udah heat treated. Yang kedua, dia udah slotted. Nah, Ya. jadi slotnya itu juga beda. Yang ada slot yang kalau lu tahu yang lurus-lurus, yang kita punya slotnya curving. Apa bedanya? Ini meredam bunyi. Oh, Jadi dia tidak seberisik yang garisnya lurus. nah ini Tuh. brake padnya tadi ya. Brake pad ya, brake pad pilih endless. Karena ya udah pasti yang terbaik aja deh. Ini cukup kan sebenarnya? Udah lebih dari cukup. 30 sampai 700 degree. Jadi lu mau ngebut, mau ngapain itu udah pasti memumpuni sekali. Even lu mau sampai keluar kota udah more than enough. Ini minyak goreng. Minyak gorengnya kita pakai endless juga. Enggak lah, minyak rem. Jadi Ini- kalau penggantian brake lain juga harus pakai brake fluid. Brake fluid endless. Yes, kita pakai endless juga. Ini juga tipenya banyak. Ada dua tipe. Ini yang S, ini yang buat daily. Dia boilnya sebenarnya nggak gede. Ini 295 derajat untuk titik tertingginya. Kalau yang RF yang buat balap tuh sampai 320 derajat. Oke. Nah, selang rem juga diganti ya. Diganti. Cuman gue pikir kalau di motor tuh kan selang rem dari master tuh. Iya kan? Betul. Kalau ini nggak, ini dari kaliper sampai ujungnya yang ada di mobil. Jadi mobil itu biasanya ada Iya, besi iya. kan. Nah itu yang kita ganti dari situ aja. Kita nggak bisa ganti sampai. Berarti nggak usah ganti, nggak usah ya? Nggak bisa. Ini pakai hel. Pakai hel. Ini sudah cocok untuk Innova Reborn. Iya, plug and play untuk Innova Reborn. Berarti ini semua yang di sini plug and play ya? Plug and play Innova Reborn. I Itu. see. Jadi ini hopefully bisa bikin remnya juga lebih enak. Iya, karena lu kan udah naikin performance, lu udah remap, lu udah enak, udah kencang. I think ya kita harus bijak. Jadi lu kencang boleh ngegas, remnya juga lu harus di upgrade. Kalau enggak lu ngegas bisa nggak bisa ngerem. Benar. Nah, ini kan karena gua modif mesinnya kan bisa dibilang ya nggak heboh lah ya. Tapi cukup oke, lu udah Iya, ganti downpipe kan, downpipe, front pipe, filter udara, remap. remap. Ini begini cukup ya. Udah more than enough. Tapi kalau misalkan ada yang ganti udah turbonya lebih gede, apa, Gue saranin big brake. big brake. Dan lo ada juga. Ada juga kita big brake-nya. Buat Innova juga tuh? Buat Innova ada juga. Oh, jadi emang di sini lengkap ya? Yes, ya one stop shopping lah buat kalian semua. Jadi mulai dari kemarin remap, ganti YSS, sampai di sini, sampai pelek, ada semua ya? Ada semua. Ada Wow, semua. luar biasa. Nah, kalau kalian masih penasaran peleknya yang mana, ikuti terus aja videonya. Nanti akan gue review peleknya di akhir video.
Jadi sekarang kita mau fitting peleknya. Nah, akhirnya gue pilih pelek yang mana? Tada! Bradley V. Jadi ini emang sama kayak yang gue pakai di Jimny-nya. Mungkin agak aneh ya buat anak-anak diesel, kan kalau diesel bisa kayak gini. Tuh, apa? Ini T37 kan sih? Biasanya kan orang-orang T37 ya kan, atau NK18 bannya agak-agak tipis diceperin kan. Tapi ini kan mobil dipakai harian banget, bener-bener harian banget, keluar kota juga, jalanan jelek, udah bener-bener dihajar habis-habisan. Ini pokoknya mobil yang dipakai nggak sayang-sayang lah. Nah kalau mobil ini nih di belakang lo ini, ini kan mobil disayang kan. Kalau ini yang dipakai sebener-bener di abuse. Jadi makanya kenapa kita pilih yang ring 16 aja, biar nanti bannya juga bisa agak tebel. Ada 4 pilihan warna, Bradley V, ada putih, ada bronze, ada gun metallic, ada matte black. Nah, ini nggak tahu nih, gue lagi bimbang. Atau 4-4-nya aja beda-beda ya? Boleh. Ya. Jadi mungkin depan putih ya, jadi beda-beda gitu, bisa dicoba. Ini bagus. Tapi kita mau coba pasang dulu. Sekarang coba yang ini kali ya. Ini yang gun metallic. Ya, ini kalau pengen yang agak-agak kalem, nggak mencolok, jatuhnya kayak pelek standar ya. Iya. Ini bisa nih, ya kan? Ini kalau mau rata body banget mesti dikeluarin ya dikeluarin sedikit, masih pakai spacer sedikit, adapter spacer lah 2 sentian. Kalau mau bener-bener rata body banget, coba. Ini terlalu gelap, agak mati kalau ini. Coba kalau putih gimana? Bodinya silver nggak cocok kayak kalau putih ya, agak terlalu balap gitu ya, terlalu mencolok. Opsinya satu lagi, matte bronze. Ini kayaknya lumayan cocok. Beda tapi tidak terlalu mencolok. Voting aja deh, menurut kalian peleknya bagus yang mana? Disc brake baru udah kepasang, ya kan? Bersih banget ya dibanding yang tadi. Beda banget sih. Yang itu beneran nggak ada guritan kayak begini nih, karena ini bagus buat biar nggak terlalu panas disc brake-nya. Kalipernya masih pakai standar, tapi brake pad-nya kalian lihat udah biru karena sudah pakai endless, ya kan. Terus selang rem di situ juga udah diganti warna biru pakai hell, digantinya segitu doang. Gue udah nggak sabar sih nyobain remnya ini di upgrade jadi kayak gimana, karena jujur gue kurang suka sama remnya Reborn standar. Bukannya nggak pakem, cuman kurang enak aja feel-nya. Makanya ini semoga ganti ini bisa jadi lebih baik feel-nya. Akhirnya kita pilih yang warna matte bronze ini, ya kan, Bradley V. Mungkin nih Reborn pertama yang pakai Bradley, mungkin ya. Gue nggak tahu sebelumnya ada apa nggak. Tapi kalau yang pakai Zenix tuh ada. Nah jadi ini kita bawa ke Holy Ban sini karena kita mau coba fitting ban. Nah ini konsep modifnya emang bukan cumi darat yang kayak biasa kalian lihat yang ceper 518 sih enggak. Ini kita agak sedikit alto atau all terrain. Makanya kenapa pakai peleknya Bradley. Bannya pun juga bukan ban tipis ya kan, bannya ban agak tebel. Jadi kita coba dulu nih. Kita mau coba pakai ukuran berapa tuh sebetulnya, coba kita cekin. Ban standarnya itu 205, 65, 16. Kita pengen coba ganti yang agak gedean dikit ya, agak gedean dikit biar agak lebih penuh lah. Tapi akan kita lihat nanti, coba kita cek jadinya kayak gimana. Kita mau nyoba pakai yang ini dulu nih. Jadi kalau di Holy Ban ini kan opsinya banyak ya. Kita mau coba yang 215, 65 dulu. Jadi lebih lebar dan harusnya lebih tinggi daripada yang standarnya. Itu mau dibawa peleknya, kita coba pasang yang ini dulu. Ini pakai 215.
lebih tebel dari bawaannya, ya kan? Tapi nggak tebel-tebel banget. Lebarnya sih agak pas sebenarnya. Nggak terlalu aneh-aneh. 215, 65, 16. Coba ya kita pasang jadinya kayak gimana. Kalau depan sih agak aman. Coba dibaut dulu. Nyampe nggak tuh bautnya? Baut itu beda, nggak bisa jadi harus pakai yang kecilnya tuh. Oh, harus pakai yang kecil ya. Harus ganti baut. 215. Coba kita lihat fitmentnya kayak gimana. Kalau bannya sih rata body loh. Ini lebih gede dari standar ya. Lucu juga ternyata. Kalau bannya sih kayak rata body deh. Vi, lihat deh. Kayak rata body deh kalau depan. Kalau di atasnya ini 250. Nggak ada, 5. 235 60. 235. Jauh dong, lebar banget. Lebar banget. Kayak mobil itu. Mobil yang tadi. 235 berarti jauh dong keluar ya. Tapi jadinya lebih tinggi. Tapi jadinya lebih tinggi. Karena itu lebih agak pendek dikit. Kan dari 65 ke 60. Oh 60, bukan 65. Kalau pengen lebih tinggi 21570 nggak ada. 21570 ada mungkin di AT. Sepertinya cocok ini aja bannya. Mungkin kalian bertanya, kenapa modifnya nggak yang klimis-klimis ceper gitu kan? Pertama, kayaknya tuh agak template. Kayak semi darat semuanya begitu. Terus ya gue agak nggak terbiasa lah ya. Gue terbiasa dadanin kayak Jimny, kayak GKC gitu. Jadi emang pengennya agak-agak alto. Sama, sini. Mobilnya tuh babak belur. Nggak babak belur parah sih, tapi sini. Ini kan sebelah sini nih, tuh. Kan? Tuh, baret-baret. Bukannya nggak mau dibenerin, tapi mobil ini tuh setiap hari dipakai. Dan mobil tempur banget. Jadi, kalau terlalu mulus pun juga malah nggak kepake kan. Terus, mana ya? Di depan sini banyak, nah nih, sini. Jadi ini memang mobil tempur sekali. Emang nggak mulus, ya kan? Bukan mobil yang dibeli wah mau diceperin ikutin kontes itu sama sekali enggak. Ini mobil pakaian banget, jadi tuh ini bekas nabrak lagi, ya kan? Nih udah penyok-penyok lagi tuh, gasuk-gasuk lagi. Jadi emang mobil ini sudah gue bilang mobilnya dipakai banget, jadi kita modifannya pun juga yang menyesuaikan fungsinya dulu ya guys. Oke? Tapi gue tahu kalian sebel kan sama grill ini. Ada yang mau ngirimin grill originalnya? Karena gue nggak tahu di mana nyimpennya yang kemarin. Udah lupa di mana. Dan sudah selesai. Ganti peleknya, sudah terpasang Bradley V-nya di Reborn alias di project Cumi Darat kita satu ini. Jadi seperti yang gue bilang, ini emang dandanannya tidak seperti layaknya Cumi Darat yang lain, yang ceper, ring 18, ya kan. Yang ini gayanya modifannya lebih ke arah yang aman dipakai daily lah ya. Kalau ring 18 ban tipis tuh kalau udah ngajar lubang rasanya deg-degan. Nah, makanya kita pakai 16 aja, biar bannya bisa tebel. Dan ini menurut gue fitmentnya bannya pas. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Bradley V di Reborn kalian, nggak usah ninggiin, kalau nggak ninggiin PR gitu ya, pakai ban ini menurut gua pas nih ukurannya 215, 65, 16 teman-teman. Memang kalau secara offset sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi dikeluarin dikit pakai spacer, mungkin depan 1 belakang 2 kayaknya. Tapi kalau begini pun juga nggak apa-apa, ya kan. Nah seperti misalkan kalian lihat footstepnya sudah kita delete, sudah tidak ada lagi karena ternyata pengalamannya tidak terlalu sering dipakai. Jadi dilepas gini emang jadi lebih rapi. Nah bagian atas ini ada yang bilang dilepas, ada yang bilang nggak dilepas. Mungkin ini akan gue ganti sih nanti ininya. Jadi ini kan udah tule. Nah ininya mau diganti yang tule yang lebih rapi. Ya, jadi ganti ininya doang. Tapi sebenarnya overall ini dandanannya ternyata bisa guys. Ternyata Cumi Darat itu nggak harus ceper, Cumi Darat nggak harus ngebul, Cumi Darat nggak harus banyak main lampu juga. Jadi sebenarnya kalau mau main Reborn ya, ini udah bisa kok sesuka hati kita, nggak mesti template banget. Dan memang nanti terakhir ya, mungkin habis ini gue bakal ganti grillnya. Ya nanti, gue tahu kalian sebel sama itu. Yang mungkin di sini nggak kelihatan adalah disc brake-nya. Jadi disc brake udah diganti, kaliper juga udah kita ganti. Nah,
apa yang gue rasakan memang feel-nya sedikit lebih enak, ya kan. Dan memang apa ya, ngeremnya agak berbeda lah dibandingin standar. Menurut gue kalau misalkan mau upgrade performance di rem, ini apa yang dilakukan di sini yaitu selang rem, kampas rem, sama disc brake-nya aja, nggak usah ganti BBK, itu udah cukup untuk menahan beban mobil ini dan tenaganya lebih gede, udah cukup teman-teman. Ditambah fog lamp kita di depan, bulbnya aja itu kita ganti pakai IPF yang 2 warna, bisa kuning bisa putih, itu juga lebih terang lagi. Jadi seperti bisa kalian lihat di sini dandanan ribbonnya sebenarnya dandanan yang ya tidak terlalu ekstrim lah ya, tapi udah lebih dari cukup. Ya sih, grill ini emang cukup gengges kayaknya ya. Tenang, akan gua ganti. Tapi sejujurnya kalau grill biasa standar kok kayaknya agak biasa aja. Ada saran nggak guys? Grill yang bukan standar lah ya, yang cakep di ribbon ini. Sama sebenarnya pengen gua upgrade itu adalah lampu. Nah, lampunya ini ya kan, ini masih ribbon yang lama. Ribbon yang baru tuh yang udah ada LED-nya 4, terus ada proyektornya. Nah, sebenarnya gue pengen upgrade ke situ. Ada saran? Mesti ngambil yang mana? Apakah ada aftermarketnya yang bagus atau bagaimana? Tulis di kolom komen di bawah. Jadi, sekian dulu aja untuk project cumi darat sopan kita yang ini, ya kan. Tentunya kedepannya masih ada sedikit-sedikit update. Tapi semoga video ini bisa menjadi referensi kalian. Setidaknya ada 3 video menjadi referensi kalian, dari mulai remapnya, kemudian kaki-kakinya, sampai ke pelek dan juga pengereman, teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.